Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sandra Harijadi dari TI 4207 dengan NIM 12011-84086 akan menyampaikan laporan pengembangan peta kendali mutu. Nah, bagian pertama deskripsi produk. Nah, deskripsi produk yang saya ambil yaitu gaming mouse. Nah, gaming mouse tersendiri memiliki kelebihan yang sulit ditandingi oleh teknologi yang diterapkan pada regular mouse atau mouse biasa. Nah, lanjut ke bagian 2. Terdapat strategi yang terpilih. Strategi terpilih pertama yaitu menentukan ukuran tebal, lebar, dan tinggi. Dan strategi terpilih 2 yaitu berat yang dapat disesuaikan. Strategi tersebut yang akan dikendalikan dengan pemeriksaan defect. Terdapat beberapa pemeriksaan yaitu berat mouse dan pemberat tambahan mouse. Nah, selanjutnya lanjut ke titik pemeriksaan. Nah, di sini terdapat 2 titik pemeriksaan. Yang pertama terdapat pada bagian finishing. Yang kedua terdapat pada bagian pengukuran berat mouse. Nah, strategi yang akan dikendalikan ini terdapat ukuran atau dimensi fisik dari mouse tersebut. Yang kedua terdapat berat yang dapat disesuaikan berupa pemberat tambahan. Nah, pada proses finishing terdapat pemeriksaan berupa ukuran atau dimensi mouse secara keseluruhan atau volume mouse. Dan proses pengukuran berat mouse terdapat pemeriksaan berupa berat yang dapat disesuaikan. Data pemeriksaan yang diperoleh berupa berat dalam satuan gram dan jumlah defect. Nah, untuk yang kelima ada peta kendali. Nah, peta kendali CTQ atau CTP yang terpilih 1 yaitu adalah menggunakan peta kendali X dan range chart. Kenapa? Karena data yang dikendalikan berukuran kurang dari 10. Nah, dan memiliki tujuan untuk mengendalikan proses produksi. Nah, berikut hasil perhitungan dengan Excel CTQ dan CTP. Nah, dari hasil perhitungan yang sebelumnya dihasilkan peta kendali sebagai berikut. Nah, pada peta kendali ini sampel nomor 5 dan sampel nomor 25 mengalami data yang out of control atau tidak terkendali. Nah, pada perhitungan iterasi yang pertama, sampel nomor 5 dan sampel nomor 25 akan dihapuskan. Kemudian melakukan perhitungan ulang sesuai dengan cara-caranya. Nah, berikut hasil perhitungan setelah sampel nomor 5 dan sampel nomor 25 dihapuskan. Dihasilkan sebagai berikut. Nah, dari hasil iterasi tersebut, peta kendali yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, pada peta kendali ini tidak ada data yang out of control. Nah, artinya data ini atau variansi sudah dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya untuk peta kendali CTQ atau CTP terpilih yang kedua. Nah, peta kendali yang terpilih untuk CTQ terpilih 2 adalah menggunakan peta kendali C-chart. Kenapa? Karena memiliki fungsi untuk mengukur banyaknya jumlah defect atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam unit produksi. Nah, berikut perhitungan dengan Excel CTQ atau CTP terpilih yang kedua. Nah, setelah hasil perhitungan tersebut dibuat peta kendali menghasilkan peta kendali sebagai berikut. Nah, peta kendali ini memiliki beberapa nilai yang out of control. Yang pertama adalah sampel nomor 5. Yang kedua adalah sampel nomor 15. Dan selanjutnya adalah sampel nomor 25. Oke, ini perhitungan pada iterasi yang pertama. Sampel nomor 5, sampel nomor 15, dan sampel nomor 25 akan dihapuskan karena datanya out of control. Nah, setelah penghapusan data tersebut, hasil dari perhitungan iterasi yang pertama yaitu sebagai berikut. Nah, ini menghasilkan 27 sampel yang tadinya adalah 30 sampel. Nah, dari data perhitungan iterasi yang pertama dibuatlah peta kendali. Nah, hasil dari peta kendali setelah iterasi sebagai berikut. Nah, data yang dihasilkan tidak ada yang out of control, yang mana artinya variansi pada jumlah defect
ini sudah dapat dikendalikan dan tidak perlu melakukan iterasi lagi atau penghapusan sampel lagi. Nah, untuk bagian bab terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berikut penyebab dari terjadinya variansi khusus atau data yang out of control. Yang pertama ada pengaruh dari man, yaitu sumber daya yang kurang berpengalaman. Yang kedua ada sumber daya manusia yang kemampuannya yang kurang. Nah, yang ketiga ada kurangnya pengawasan pada saat bekerja. Nah, pada bagian mesin terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada umur mesin, yang kedua ada kerusakan pada mesin. Pada material terdapat faktor-faktor. Yang pertama kualitas bahan yang rendah, dan yang kedua kurangnya pengecekan pada material. Nah, pada bagian yang terakhir yaitu metode, terdapat faktor-faktor. Yang pertama penataan workstation yang kurang kuat, yang kurang baik atau kurang tepat. Yang terakhir ada waktu produksi yang sangat singkat dan cepat sehingga menyebabkan para pekerjanya tidak konsentrasi atau kurang konsentrasi. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.